Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lafaz sadaqallahul azim hampir selalu dibaca oleh keumuman kaum muslimin setiap selesai membaca Al-Quran. Kebiasaan ini telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari, baik di majelis-majelis taklim, masjid, maupun di lingkungan keluarga. Seolah-olah pengucapan lafaz ini menjadi bagian dari adab dalam membaca Al-Quran yang tidak boleh ditinggalkan. Di sekolah-sekolah, pesantren, hingga berbagai forum keislaman, lafaz ini sering terdengar di akhir pembacaan ayat-ayat suci. Para imam, qari, dan jamaah pun mengucapkannya dengan penuh keyakinan. Bahkan, tidak sedikit yang merasa ada yang kurang jika tidak mengucapkannya setelah membaca Al-Quran. Selain itu pula, lafaz ini umumnya dimaknai dengan kalimat Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemahaman ini telah menyebar luas di kalangan umat Islam, sehingga mereka meyakini bahwa terjemahan tersebut adalah makna yang benar dari lafaz sadaqallahul azim. Makna ini seringkali diajarkan di berbagai lembaga pendidikan Islam dan buku-buku keislaman populer. Bahkan sebagian besar umat Islam tidak mempertanyakan apakah terjemahan tersebut benar-benar sesuai dengan makna asli dalam bahasa Arab atau hanya hasil penyesuaian dengan bahasa Indonesia saja. Karena telah dianggap benar, tidak sedikit yang berpegang teguh pada pemaknaan tersebut tanpa meneliti lebih dalam. Lalu, benarkah maknanya demikian? Jika kita menelaah secara bahasa, lafaz sadaqallahul azim terdiri dari 3 kata. Sadaqah yang berarti benar atau jujur, lafaz Allah, dan al-azim yang berarti yang maha agung. Secara literal, kalimat ini bermakna Maha benar Allah yang Maha Agung. Hanya saja dalam bahasa Arab, kata sadaqah lebih tepat digunakan untuk menunjukkan kebenaran suatu berita atau peristiwa, bukan sebagai bentuk penegasan terhadap firman Allah. Sebab Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah yang pasti benar, tanpa perlu dikonfirmasi ulang dengan kalimat seperti ini. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Surat An-Nisa 122. Ayat ini menegaskan bahwa semua perkataan Allah pasti benar, sehingga tidak perlu ada tambahan lafaz sadaqallahul azim untuk menguatkan hal tersebut. Selain itu, dalam hadis-hadis Nabi, tidak ditemukan satupun riwayat sahih yang menyebutkan bahwa beliau mengucapkan lafaz ini setelah membaca Al-Quran. Jika memang makna dan penggunaannya sebagaimana yang dipahami banyak orang, tentu hal ini akan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Kesalahan dalam memahami makna ini terjadi karena adanya kebiasaan yang diwarisi secara turun-temurun tanpa dasar ilmu. Padahal, dalam memahami lafaz-lafaz yang berkaitan dengan Allah dan kalamnya, seorang muslim harus merujuk kepada penjelasan para ulama yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.
Lalu, apakah lafaz ini disyariatkan untuk dibaca setiap selesai membaca Al-Quran? Jika kita melihat sunnah Nabi SAW, tidak ada satupun hadis sahih yang menunjukkan bahwa lafaz Sadaqallahul Adzim harus diucapkan setelah membaca Al-Quran. Para sahabat juga tidak pernah mencontohkan hal ini. Lantas, apa yang sebaiknya dibaca seusai membaca Al-Quran? Ketika selesai membaca Al-Quran, ada sebuah sunnah yang dianjurkan, namun jarang diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin, yakni mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdik, Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Ma jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisan qat, wala tala Qur'anan, wala shalla salatan, illa khatama dzalika bikalimat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah duduk dalam suatu majelis pun, tidak pula membaca Al-Quran, dan tidak pula sholat, kecuali beliau mengakhiri semuanya dengan membaca doa ini. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, araka ma tajlisu majlisan, wala tatlu Qur'anan, wala tusalli salatan, illa khatamta biha ula'il kalimat." Wahai Rasulullah, aku melihat engkau tidak pernah duduk dalam satu majelis pun, atau membaca Al-Quran, atau sholat, melainkan engkau mengakhiri semuanya dengan membaca doa ini. Mengapa demikian? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qala na'am, man qala khairan khutima lahu taba'un ala dhalikal khair, wa man qala syarran kunna lahu kaffarah." Ya, benar. Barang siapa yang mengucapkan kebaikan, maka ia akan ditutup dengan cap kebaikan baginya. Dan barang siapa yang mengucapkan keburukan, maka membaca doa ini menjadi penebus dosa baginya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci engkau ya Allah, dan dengan memujimu, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak kecuali engkau. Aku memohon ampun kepadamu, dan aku bertobat kepadamu. Kesimpulan, lafaz Sadaqallahul Adzim secara bahasa berarti Maha benar Allah yang Maha Agung, bukan Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pemahaman yang tersebar luas di masyarakat tidak sepenuhnya tepat dan perlu diluruskan. Selain itu, tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahwa lafaz ini disyariatkan untuk diucapkan setiap selesai membaca Al-Quran. Kebiasaan ini lebih bersumber dari tradisi yang diwarisi secara turun-temurun. Seorang Muslim sebaiknya lebih mengutamakan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dalam berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dengan mentadabburi ayat-ayatnya, berdoa, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab wa barakallahu fikum.